Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Pani Putu Nadia Paramita Dewi, nomor absen 34 dari kelas 11 IPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahaya asap rokok terhadap sistem respirasi. Nah, asap rokok mengandung sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses pembakaran satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan aktif dan dapat merusak tubuh kita. Terlebih lagi, terdapat dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa zat dalam rokok yang sangat berbahaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada nikotin, yaitu suatu zat yang membuat kita kecanduan. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem otak yang menyebabkan berbagai reaksi termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Yang kedua itu ada tar. Tar merupakan partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Nah, partikel-partikel ini berisi zat yang bisa menyebabkan kanker. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Nah, tar juga yang menyebabkan gigi dan kuku perokok menjadi kuning. Yang ketiga itu ada karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida yang terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma, bahkan meninggal. Yang keempat ada hidrogen cyanida. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual hingga hilang kesadaran. Yang kelima itu ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama dari karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penyakit akibat rokok yang ada kaitannya dengan sistem pernapasan, yaitu yang pertama itu ada bronkitis kronis. Merokok dapat menyebabkan radang pada saluran udara yang akan mengakibatkan batuk kronis pada perokok berat. Pada kondisi ini, saluran udara penderita bronkitis kronis mengeluarkan lendir dalam jumlah besar dan tidak normal, sehingga akan mendorong penderita untuk terus-menerus batuk. Terlebih lanjut, kondisi ini dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru serius yang perlu diwaspadai. Merokok juga dapat memperburuk masalah pernapasan seperti asma atau infeksi saluran pernapasan yang seperti flu biasa. Yang kedua itu ada emfisema. Penyakit ini menandakan bahwa alveoli atau kantong udara pada paru-paru rusak, lemah, dan akhirnya pecah. Kondisi ini mengurangi luas permukaan paru-paru dan jumlah oksigen yang dapat mencapai aliran darah. Orang yang dengan emfisema cenderung kesulitan untuk bernapas ketika melakukan aktivitas berat atau berolahraga karena paru kehilangan kelenturannya. Nah, yang ketiga itu ada radang paru-paru. Infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Radang paru-paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Perokok aktif maupun pasif rentan mengalami radang paru-paru akibat paparan asap rokok yang mengandung berbagai kandungan bahan kimia yang mengganggu daya tahan tubuh untuk melawan bakteri atau virus. Yang keempat itu ada kanker paru-paru. Nah, selain kanker paru-paru, merokok juga dapat menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya seperti kanker mulut, kanker laring, kanker faring, kanker kerongkongan, kanker ginjal, kanker hati, kanker kantung kemih, kanker pankreas, dan kanker usus 12 jari. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara atau usaha yang bisa dilakukan untuk membersihkan paru-paru atau paling tidak akan meminimalisir bahaya rokok terhadap tubuh kita, terutama pada paru-paru. Yang pertama itu mengonsumsi kedelai. Mengonsumsi
makanan atau minuman yang mengandung banyak kedelai dapat memperbaiki fungsi paru-paru dan mengurangi serangan penyakit seperti nafas kronis. Yang kedua itu makan makanan yang kaya akan antioksidan seperti brokoli, apel, serta sayur dan buah lainnya yang kaya akan oksidan. Itu bisa membantu memperbaiki dan melindungi paru-paru. Yang ketiga itu ada jeruk nipis. Air pada jeruk nipis mampu menurunkan kadar nikotin hingga 70,65. Namun, air jeruk nipis di sini hanya dapat membantu untuk dapat berhenti merokok. Yang kelima itu minum banyak air. Ini akan membantu untuk mengeluarkan racun dan nikotin yang telah terakumulasi dalam tubuh setelah bertahun-tahun merokok. Yang kelima itu ada rutin berolahraga. Ketika metabolisme tubuh meningkat dengan berolahraga, tubuh cenderung lebih cepat membakar nikotin yang dikeluarkan lewat keringat. Berolahraga mampu meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat sistem kardiovaskular. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang atau ada salah. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.